Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang semangat. Menjawab salam pahalanya sama dengan berpuasa sehari. Yuk jawab salam. Sekali lagi kompak insya Allah. Yang jawab salam panjang umurnya. Yang jawab salam lapang rizkinya. Apalagi komunitas HRS. Mudah-mudahan semuanya Allah subhanahu wa ta'ala kayakan. Hatinya kaya. Dunianya kaya. Dan insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Jawab salam yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raddus salam sedekah. Menjawab salam itu adalah sedekah. Kalau kita punya uang, lalu kita sedekahkan untuk yatim piatu. Kita punya uang, kita sedekahkan untuk masjid. Kita punya uang, kita sedekahkan untuk fakir miskin. Katakanlah paling banyak kita sedekah 1 orang 1 juta. Maka masih banyak pahala yang 1 juta. Yaitu masih banyak pahala orang yang menjawab salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita angkat tangan kita. Semoga doa-doa kita diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma farabbi israhli sadri. Wa yasirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Allah. Innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, jadikan hamba-hambamu yang hadir di tempat ini mendengarkan tausiah saya. Mendengarkan tausiah kami, termasuk orang-orang yang kau bahagiakan. Apabila mereka dalam keadaan sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Apabila mereka dalam keadaan bermasalah, selesaikan masalahnya ya Allah. Apabila mereka dalam keadaan sempit rezeki, barokah mendengarkan tausiah yang saya sampaikan ya Allah. Lapangkan rezeki mereka ya Allah, karena mereka mau menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati komunitas ARS berserta dengan tempat 124 yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan komunitas ini tidak hanya komunitas di dunia, akan tetapi komunitas di akhirat. Puasa adalah mendidik kita, membimbing kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita semua hafal itu ayat. Ayat Al-Qur'an itu kita hafal Bapak. Bahwa orang bertakwa diwajibkan untuk dia berpuasa agar apa? Agar mencapai derajat takwa. Pak, kompak jawab Pak. Siap. Biasanya komunitasnya kalau dipanggil ada yel-yel apa ini? Pak. Apa Bang? Kop. Ayo, 1, 2, 3. Pak. Alhamdulillah. Ibu bapak sekalian. Ibu bapak berkumpul dari rumah masing-masing. Ada yang jauh, ada yang dekat. Ada yang mungkin dalam keadaan sedang repot, ada yang tidak repot. Kumpul semuanya, datang ke tempat ini.
Tujuan mulia adalah menyambung silaturahim satu sama lain. Ini yang susah, yang sulit. Makanya iblis, syaitan dan jin memusuhi orang-orang yang menjalin hubungan silaturahim. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Makanya Pak, ada orang Pak, di zaman Nabi Musa alaihi salam, di dalam kitab Durratun Nasihin. Orang itu rajin banget ibadah Pak. 600 tahun dia ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 600 tahun dia ibadah Pak. Dia ibadah di atas gunung yang tinggi. Di bawahnya ada laut. Doa dia tiap hari. Dia berdoa bermunajat kepada Allah. Dia munajat kepada Allah. Allah kasih kemuliaan kepada dia. Kalau dia ingin minum, tiba-tiba air laut Pak naik ke atas gunung. Dan air laut itu menjadi tawar dan mampir di tempat dia zikir dan doa tersebut. Di tempat dia di kanan kirinya ada pohon kurma dan zaitun. Dan kurma dan pohon zaitun itu terus berbuah. Kalau diambil satu, tumbuh lagi buahnya. Diambil satu lagi, tumbuh lagi buahnya. Ini orang 600 tahun ibadah kepada Allah. Dia sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi suatu saat dia meninggal Pak. Dia meninggal dunia. Ahli ibadah meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, hei hambaku, engkau sudah ahli ibadah. 600 tahun kau ibadah. Apa mau engkau? Orang itu berdiri Pak. Dia berdiri Pak. Dengan congkaknya dia berkata, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Begitu congkaknya ahli ibadah di dunia. 600 tahun hidupnya dia tidak pakai apa-apa, hanya ibadah kepada Allah. Tiba-tiba ketika dia meninggal dunia ditanya oleh Allah, mau apa engkau ahli ibadah? Kata dia dengan congkaknya berdiri, saya ingin masuk surga. Tanya Allah kepada hamba itu yang ahli ibadah 600 tahun. Dengan apa engkau ibadah? Salatku. Aku berada di atas gunung. Aku tidak bergaul ke sana ke sini, aku sujud terus kepada engkau. Itulah yang membuat aku pantas masuk ke dalam surga. Kata Allah, wahai malaikat penjaga neraka, ambil dia, masukkan dia ke dalam api neraka yang paling bawah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik Pak. Nangis Pak orang itu Pak. Ini pentingnya silaturahim. Pentingnya ada komunitas yang baik, yang bagus. Nangis orang itu Pak, meronta, meraung. Ya Allah, kenapa saya engkau masukkan ke dalam neraka 600 tahun ya Allah. Saya sujud syukur, saya sujud ibadah kepada engkau. 600 tahun ya Allah, saya berzikir Allah. 600 tahun ya Allah, saya nggak kenal dangdut. Nggak kenal goyangannya. Saya nggak kenal yang namanya pergaulan bebas. Nggak pernah saya sentuh alkohol. Nggak pernah saya terkesentuh namanya narkoba. 600 tahun saya berma'rifatullah kepada engkau. Kenapa engkau masukkan aku ke dalam neraka ya Allah? Merontak Pak itu hamba. Hamba yang ibadah 600 tahun itu. Kata Allah, baik kalau begitu, diam engkau di situ berdiri. Sebelum aku masukkan engkau ke dalam neraka, aku mau tanya kepada engkau. 600 tahun yang kau pakai untuk ibadah. Nikmat sehat itu dari mana? Dari engkau ya Allah. Ingat, engkau bisa ibadah 600 tahun karena aku berikan kesehatan. Sombongnya engkau. Seakan-akan engkau yang mempunyai sorga. 600 tahun engkau aku berikan kesehatan. Bisa ibadah dikarenakan nikmat sehat. Makanya alhamdulillah bapak-bapak, kawan-kawan, abang-abang, empok-empok semua yang duduk di tempat ini. Sehat semua keadaannya. Luar biasa, pakailah untuk silaturahim. Ditanya lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama 600 tahun kau ibadah, engkau ingat, di sebelah kananmu ada pohon korma, di sebelah kirimu ada pohon zaitun. Siapakah yang menumbuhkan untukmu? Pak, yang numbuhin Allah, kata orang itu, engkau ya Allah. Ingat,
Aku yang menumbuhkan sehingga engkau bisa makan. Seandainya 600 tahun pun kurma itu tidak aku berikan izin untuk berbuah, pun zaitun itu tidak aku berikan untuk izin untuk ibadah, engkau tidak akan bisa untuk sehat dan perutmu nggak akan kuat, badanmu nggak akan kuat untuk ibadah kepada aku. Pak, dengan menjalin silaturahim, kita akan menjadi hamba yang mengerti dan memahami orang lain. Kalau kita dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup dengan istighfar, minta ampun, sholat sunnah, taubat. Insya Allah, Allah cepat ampunin. Kalau kita berdosa kepada manusia, selama manusia itu tidak memaafkan, maka dosa kita akan terus ada, Pak. Lewat menjalin silaturahim ini kita jadi tahu karakter orang. Kita jadi tahu sifat orang. Oh dia begini, maklumin. Oh dia begini, maklumin. Oh dia begini, maklumin. Dengan banyak bergaul, apalagi ada komunitas di dalamnya, ada nilai-nilai agama, akan membawa komunitas itu membimbing setiap orangnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang bersyukur. Kenapa bapak-bapak kumpul ngundang anak-anak pesantren, ngundang para penceramah, duduk bareng-bareng, makan bareng-bareng untuk menunggu maghrib berbuka. Ini Pak, kalau kita bisa ngelihat wujudnya malaikat kita bisa lihat, maka ini malaikat yang bersayap antara masyrik wal maghrib, lebarnya antara barat dan timur, dia sedang mengepak-ngepak sayapnya. Bapak lagi diteduhkan oleh yang namanya malaikat yang sayapnya besar sekali, sambil berkata itu malaikat, bahwasanya engkau baik yang berpuasa di bulan Ramadan maupun yang tidak puasa di bulan Ramadan, hari ini engkau bersilaturahim, hari ini engkau menyiapkan makanan untuk orang yang berpuasa, maka pahala engkau sama dengan orang yang berpuasa dan tidak pernah dan tidak dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Makanya alhamdulillah kalau tadi ada yang mengeluarkan rezeki sedikit atau banyak atau sedikit, dia sedekah. Dia beli aqua, dia belikan minuman, dia berikan uangnya untuk dibelikan kolak dan lain sebagainya. Nanti dimakan oleh orang-orang, diminum oleh orang-orang yang berpuasa. Bapak yang memberikannya, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Bapak jamaah sekalian yang berbahagia. Selain itu kita dididik. Kenapa kok puasa itu mendidik kita menjadi ahli takwa? Yang tujuannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba yang sabar. Hamba yang sabar. Ini kita diuji Pak. Semua kita yang duduk di tempat ini banyak diuji oleh Allah. Enggak diuji anak, diuji istri. Enggak diuji istri, diuji suami. Enggak diuji keluarga, diuji pekerjaan. Enggak diuji pekerjaan, diuji soal rezeki, soal perdagangan dan lain sebagainya. Puasa mendidik kita menjadi hamba yang sabar. Sehingga keluar dari bulan Ramadan, insya Allah semuanya yang duduk di tempat ini menjadi orang yang penyabar. Enggak ada obatnya segala macam penyakit kecuali sabar. Enggak ada obatnya kalau ada orang yang sempit rezeki kecuali sabar. Enggak ada obatnya kalau kita dizolimin oleh seseorang. Biar kita punya pasukan apapun, senjatanya lengkap kita balas. Tidak akan bisa membalas kezoliman orang itu kecuali sabar. Kesabaran inilah yang mendidik bapak sekalian, ibu sekalian, doanya diijabah. Yang orang yang sabar itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat hadis Nabi, itu enggak terhitung Pak pahalanya. Dia melebihi sholat, dia melebihi sedekah, dia melebihi segala-galanya. Orang yang sabar akan memperoleh keberuntungan. Keberuntungan inilah yang akan kita nikmati kalau kita benar-benar yakin bahwa kesabaran itu akan kita peroleh, kita lakukan, kita rasakan. Itu yang kedua. Masih ada waktu berapa menit Mas? 3 menit. 1 menit lagi, 2 menitnya doa.
Yang ketiga, orang yang bertakwa itu diajarkan tidak hanya sabar tapi ikhlas. Kalau sabar Pak, itu horizontal. Itu sabar. Makanya kalau orang sabar nyesek, betul. Sabar sama bini nyesek, sabar sama laki nyesek, sabar sama atasan bawahan nyesek. Sakit rasanya hati kita. Dizolimin orang sabar, iya karena dia horizontal. Dia menyakiti diri sendiri. Dia menyakiti hati kita, menyakiti jiwa kita. Makanya kalau orang sabar, lapang hatinya nggak ada. Orang sabar dia akan terasa sakit hatinya. Diputusin sama cewek, sabar, sakit hati. Sakit hati, emang begitu sabar. Kesel sama bawahan, sama atasan, dizolimin sama orang, sabar. Emang begitu orang sabar, horizontal. Makanya dia harus punya satu lagi Pak. Apa? Ikhlas. Ikhlas itu vertikal kepada Allah. Kalau orang udah sabar, dia juga ikhlas, insya Allah orang itu akan mempunyai dua keberuntungan. Di dunianya dia lapang, kaya, sehat, nyaman, tenang, sejuk. Di akhiratnya hasil daripada ikhlas dan sabarnya melebihi ibadahnya para waliullah, melebihi ibadahnya para nabi, melebihi ibadahnya para ustadz. Orang yang sabar dan ikhlas, ibadah yang tidak terhingga. Dia biar sholat belentang-belentong, dia biar zikir belentang-belentong, dia biar baca Quran belentang-belentong, tapi punya dua sifat ini. Insya Allah ibadahnya disempurnakan dengan dua sifat ini. Alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, 2 menit lagi kita akan menikmati santapan jasmani berupa buka puasa. Kita angkat dua tangan kita. Dengan mengangkat dua tangan kita, insya Allah doa-doa kita yang di sini duduk di tempat ini, Allah ijabah, Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Quddus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Aziz, ya Jabbaru ya Mutakabbir, ya Khaliku ya Bari, ya Musawwiru ya Ghaffar, ya Qahharu ya Wahhab, ya Razzaku ya Fattah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Khafid, ya Rafi'u ya Mu'izz, ya Mudillu ya Sami'u ya Basir. Ya Allah, hamba yang duduk di tempat ini, kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Jauhkan fitnah bala bencana dalam diri kami ya Allah. Lapangkan rizki kami ya Allah. Khususnya komunitas ini ya Allah, yang sedang bersedekah, sering bersedekah, Kau gantikan rezekinya lebih banyak ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan insyaallah kita bertemu kembali. Salam perkenalan dari saya Abi Najwa. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita semua. Afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramadan syailillah, ya Ramadan syailillah, ya Ramadan bil qabul wal ghufran syailillah, ya Ramadan syailillah, ya Ramadan syailillah, ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Ini bulan-bulan yang suci
بارك عليه